Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Fauzan dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang dibimbing oleh Bapak Dr. Maman Suherman, Dr. Anas MSI. Dalam penelitian kali ini, saya membawa judul Komunikasi pada Komunitas dalam Mempertahankan Solidaritas Anggota dalam menggunakan pendekatan studi kasus pada komunitas sepeda Herbo Kahiji. Selanjutnya, dalam penelitian ini saya mengambil konteks penelitian, ada beberapa poin yang saya ambil, salah satunya yaitu peningkatan jumlah efek pesepeda dan perubahan perilaku efek COVID-19. Yang kedua yaitu secara geografis, dalam Bandung Raya ini merupakan cenderung secara medan itu banyak disukai oleh para pesepeda, sehingga di dalam kesinambungan antara perubahan perilaku serta wilayah geografis juga mendukung dalam hal ini. Selanjutnya, adanya kesamaan profesi antara anggota, kemudian komunitas buah kahiji melakukan hal-hal yang kegiatan yang bersifat uh, ulang-mengulang. Jadi komunitas buah kahiji merupakan komunitas sepeda yang melakukan kegiatan di setiap hari Rabu di setiap minggunya secara berurutan di tempat yang sama dengan kegiatan yang sama dan banyak rutinitas yang sama dilakukan. Kemudian dalam ekosistem tadi dari banyaknya pesepeda yang hadir, maka timbullah juga banyak komunitas-komunitas yang hadir di Bandung. Salah satunya tadi komunitas Rebo Kahiji. Nah, dalam menjaga ekosistem komunitas pun dibutuhkan rasa solidaritas bersama. Dari dikarenakan rasa solidaritas ini yang menjadikan komunitas Rebo Kahiji ini masih bisa eksistensinya hadir hingga saat ini, walaupun mereka hadir saat pandemi ataupun pasca pandemi COVID-19. Kemudian salah satu alasannya adalah komunikasi. Kenapa saya mengambil ke arah komunikasi? Sebab komunikasi adalah salah satu indikator penting dalam keberlangsungan komunitas karena terjadi nyatan saksi baik itu pesan di sana maupun informasi yang ada. Nah, pertanyaan penelitian yang saya ambil terdapat tiga bagian. Yang pertama, bagaimana tema komunikasi komunitas Rebo Kahiji dalam mempertahankan solidaritas. Yang kedua, bagaimana hambatan komunitas Rebo Kahiji dan upaya mengatasi hambatan komunikasi. Ketiga, mengapa pertukaran informasi bisnis pada sesama anggota berperan penting dalam mempertahankan solidaritas. Nah, kerangka pemikiran seperti ini, di mana saya mengambil empat hal juga yang tidak kalah penting, yaitu tentang bagaimana teori, tema, hambatan, informasi, sehingga juga tema komunikasi, dan kembali lagi pada komunitas komunikasi pada komunitas. Untuk metode penelitian, saya menggunakan kualitatif dan pendekatan studi kasus dengan paradigma konstruktivis. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Teknik analisis data dilakukan secara berurutan, itu dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga verifikasi data dan melakukan kesimpulan. Nah, ini untuk analisis pembahasan di mana dalam tema tersebut menjadi bahwa komunikasi Rebo Kaiji ini akhirnya membentuk tiga poin penting, yaitu di mana dalam anggota komunitas yaitu berbagi pengalaman kegiatan Rebo Kaiji, berbagi pengalaman lomba event sepeda, berbagi informasi bisnis antar anggota, dan akhirnya ini menciptakan kebermanfaatan anggota, sehingga tema komunikasi yang terjadi di sini ada untuk memperlanjutkan anggota komunitas ini untuk terus melakukan kegiatan tersebut, yaitu tadi itu untuk tadi bagaimana mereka hadir dikarenakan berbagai kegiatan yang hadir di komunitas tersebut. Kemudian hambatan dan upaya mengatasi pun telah ditemukan yang terjadi di komunitas 5G. Kemudian tadi terlihat perihal kenapa membahas tentang kesamaan profesi, karena tadi balik lagi dalam wilayah komunitas tersebut, yaitu mayoritas hampir setiap anggotanya itu merupakan pelaku bisnis, hingga dalam kegiatan komunitas terjadi juga pertukaran informasi bisnis, di mana pertukaran informasi bisnis ini akhirnya munculnya adanya timbal balik
serta ada pun juga keterbutuhan dalam komunitas tersebut. Jadi komunitas ini dapat berjalan secara langsung dengan beberapa tadi hal-hal yang telah terjadi di komunitas dengan berbagai macam kegiatan yang dilakukan yang diinisiasi oleh ketua dan anggota dari komunitas. Untuk kesimpulannya, tema komunikasi yang terjadi dalam komunitas terbuka hiji bertemakan bisnis, kemudian terjadi komunikasi kelompok, para anggota juga melakukan berbagai macam interaksi, baik itu secara vertikal maupun horizontal, untuk mencapai individu bertujuan individu bersama. Dengan terjadi pertukaran sosial, maka hal yang berkaitan dengan hubungan timbal balik antara anggota terbuka hiji memiliki keterbutuhan yang menjadikan hal tersebut untuk memicu rasa solidaritas. Selanjutnya, cara mengatasi yang dilakukan oleh ketua komunitas dalam menanggapi permasalahan yang timbul ke dalam komunitas, yaitu melakukan penyelesaian secara kelompok dengan melakukan kegiatan botram hingga mengadakan program uang kas dalam rangka memenuhi kebutuhan komunitas dan individu. Ketiga, pertukaran informasi bisnis berperan penting dalam mempertahankan soliditas anggota. Hal ini dikarenakan dengan adanya pertukaran bisnis antara anggota membuat komunitas ini memvalidasi berbagai peluang bisnis. Tempat menyelesaikan masa bisnis membuka peluang pekerjaan hingga tempat untuk berbagi pengalaman tentang bisnis sehingga berpengaruh pada donatur komunitas. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.